Pagi ini saya mau bicara satu topik yang agak menantang kita semua. Ya. Judulnya adalah dimensi keempat. Ya, the fourth dimension, ya. Atau 4D, ya. Kita tahu ada 3D, ada 4D. Next. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengulang sedikit pelajaran SMA, ya. Pelajaran SMA yang sudah kita kembalikan ke guru kita, ya. Kita tahu bahwa manusia ini, kita ini hidup di dalam alam yang namanya 3 dimension, 3 dimensi. Ya. Yang lazim di matematika dibagi sumbu X, Y, and Z. Ya. Lalu ada titik di situ, ada koordinatnya. Nah, sekarang semua kan pakai koordinat, saudara. Ya. Kita berdiri di sini, saudara pakai Google Maps, saudara bisa ngecek koordinat saudara itu berapa lintang utara, berapa garis balik dan sebagainya. Berapa sampai detiknya, ya. Tapi kalau tidak ngerti ya sudah tidak apa-apa, ya. Nah, saudara-saudara, tapi pagi hari ini saya mau bicara tentang dimensi yang keempat. Dimensi keempat ini sebenarnya kita semua sudah alami. Hanya saja kita tidak pernah merenungkan hal itu, ya. Jadi dimensi keempat ini nanti saya akan tunjukkan bahwa dimensi keempat ini sangat penting, terutama bagi kita umat Tuhan, orang-orang rohani, manusia rohani, ya. Nah, sebelum itu saya memberikan sedikit gambaran dimensi yang keempat itu identik dengan apa? Nah, di sini sudah akan mengerti maksud saya, ya. Ada beberapa identik, ya. Yang pertama, dimensi keempat itu adalah identik dengan dimensi roh. Dimensi roh. Ya. Kita semua hidup dalam dimensi fisik. Fisik yang bisa diraba, bisa dilihat. Tapi dimensi keempat ini alam roh. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi nyata. Ya, dimensi keempat, dimensi alam roh. Atau identik dengan dimensi supranatural. Ya, supranatural, bukan nature lagi, but supranatural. Ya, ini dimensi yang keempat yang saya maksud tadi. Ya. Alam supranatural. Alam yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi nyata. Jadi supranatural itu bukan nggak nyata. Tadi Bapak Hompin bicara tentang ramal-ramal itu hati-hati, saudara, ya. Anak Tuhan jangan mau diramal. Ya. Karena saudara akan terjebak nanti dengan roh-roh yang bukan Tuhan. Roh yang bukan Tuhan itu roh iblis. Dimensi keempat juga identik dengan dimensi roh. Nah, ini roh guru besar sekarang. Ya, jadi roh di sini saya bicara tentang Roh Kudus. Hadirat Tuhan itu dimensi yang keempat. Ya, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Ketika kita memuji dan menyembah, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu yang terpenting. Makanya kepada WL Singers ini, saudara punya tanggung jawab yang berat. Ya, saudara membawa sidang jemaat, membawa jemaat ini untuk apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, pemimpin-pemimpin penyembahan, worship leader, ya, para pengerja hamba-hamba Tuhan, ingat bahwa tugas kita ketika kita memimpin itu yang utama adalah kita membawa jemaat ini masuk dalam dimensi yang keempat, dimensi roh. Di mana di situ ada hadirat Tuhan. Dan Tuhan sudah ngomong, sebenarnya Tuhan ngomong,
2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Itu jelas. Dan Tuhan tidak akan ingkar janji. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada, I am. Aku ada yang aku ada. I am that I am. Itu nama yang dia perkenalkan kepada Musa. Dan Yesus kata, I am. Aku hadir artinya. Hanya seringkali kita tidak bisa masuk ke situ. Makanya sidang jemaat, ayo ketika Anda beribadah, yang terpenting jika kita memuji menyembah Tuhan, masuk dalam dimensi roh itu. Ya, harus kerjasama. Di atas mimbar, di bawah mimbar, kerjasama. Ya. Dimensi keempat adalah identik dengan dimensi iman. Dimensi iman. Ya. Iman itu apa? Iman itu adalah bukti dari apa yang belum nampak, belum nyata, dasar dari apa yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Belum ada, tapi kita percaya. Nah, dimensi iman ini kan sering kita bergerak di situ kan. Hanya saja kita tidak sadar. Dimensi iman. Ya, lawan daripada dimensi iman adalah dimensi logika, dimensi akal. Kalau kita bergerak dalam dimensi akal, itu sudah biasa. Ya, lihat baru kita percaya. Itu kan dimensi akal, ya toh? Ya. Punya duit baru bangun, itu dimensi akal. Tapi dimensi iman ini enggak punya duit berani bangun. Enggak punya duit berani nyewa. Nah, itu dimensi iman. Ya. Dan orang percaya dibawa oleh firman Tuhan untuk masuk ke situ. Untuk mengalami Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Pendeta Yonggi Cho pernah sekian puluh tahun yang lalu terkenal satu tulisannya The Fourth Dimension, 第四度空间, dimensi yang keempat. Saudara mungkin cari di toko buku sang sudah tidak ada. Ya, di situ dia menyaksikan bagaimana dia membangun gerejanya yang waktu itu terbesar di Korea. Bisa memuat sekian ribu orang. Kalau sekarang mungkin sudah banyak gereja besar di Korea. Dari nol. Dari awal dia cuma ibadah di kemah. Waktu itu perang Korea baru selesai. Semua enggak punya duit. Pemerintah juga enggak punya duit. Dia mulai pekerjaan Tuhan hanya beribadah di kemah. Tapi luar biasa Tuhan mengadakan hal yang luar biasa. Sampai dia bisa membangun gedung yang luar biasa. Saya belum pernah ke sana. Sebenarnya saya juga ingin lihat. Walaupun ya mungkin sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu memang top. Waktu saya masih sekolah di Taiwan, sudah semua orang mau ke Taiwan untuk melihat bukit doanya, termasuk dengan gerejanya, di sebelahnya ada perhotelan dan segala macam ya. Di dimensi ini, dimensi yang keempat ini, dengan identik dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan ini ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya peranan dimensi yang keempat ini. Saya mau ambil contoh dari gereja mula-mula yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, tapi itu juga kita bisa alami dalam hidup kita. Ya, saya akan cepat bergerak dari pasal kepada pasal, saya tidak masuk ke detail. Ya, jadi saudara mau detail, saudara harus baca sendiri. KPR pasal 2. KPR itu Kisah Para Rasul. Ini adalah awal mula murid-murid dibawa masuk ke dalam dimensi yang keempat itu. Dengan peristiwa baptisan Roh Kudus. Mengapa kita perlu dibaptis
oleh Roh Kudus. Bukan sekedar untuk berbahasa lidah. Tapi baptisan Roh Kudus itu seperti membuka tirai kita untuk kita melihat sebuah ruangan yang baru, yang luar biasa di situ, yang unlimited di situ, melalui pengalaman baptisan Roh Kudus ini. Ini awal mulanya murid-murid mengenal yang namanya dimensi roh, dimensi supranatural. Dan mereka tidak punya persiapan, meusin di John B. Tidak punya persiapan mereka. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Pokok mereka doa, Tuhan Yesus ngomong tunggu di loteng Yerusalem, mereka tunggu berdoa sampai tiba hari Pentakosta, nyata itu. Tuhan nyatakan semuanya. Di situ baru mereka mengerti, oh ini toh yang dimaksud dengan Pentakosta itu. Ribuan tahun sejak zaman Musa mereka melakukan ritual Pentakosta, tidak ngerti apa penggenapannya. Makanya mari sidang jemaat ya masuk dalam dimensi roh. Berdoa, minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, karena itu harus berdoa. Saudara dibaptis dengan air, sebentar lagi ada baptisan, itu masalah hamba Tuhan, manusia. Tapi kalau baptisan roh, itu masalah Tuhan yang pembaptis dengan roh itu. Ya. Terus, loncat kepada Kisah Para Rasul 9. Di tengah-tengahnya banyak hal terjadi, saya tidak bicarakan. Tapi lihat di pasal 9. Pertobatan Paulus terjadi dalam dimensi roh. Tuhan intervensi kepada manusia. Intervensi Tuhan kepada dunia. Karena apa? Karena sudah tidak ada yang bisa menobatkan Paulus. Siapa yang berani? Dengar namanya aja semua sudah ngiprit. Waktu itu semua takut dengan Saulus namanya, Saulus Mas ya. Dan Saulus ngakui sendiri. Dia dulunya betapa dia ganas. Dia pakai kata saya dulu orang yang ganas. Menyiksa, membunuh. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menobatkan Paulus. Setelah itu Tuhan intervensi langsung dari surga dengan cahaya yang lebih terang dari matahari dikatakan oleh Paulus. Makanya kok terjadinya tengah hari, supaya Tuhan membuktikan ini bukan sekedar cahaya alamiah ini sudah. Karena Paulus sendiri ngomong cahaya yang lebih terang dari matahari. Jeret, langsung dia buta. Jatuh ke tanah. Dan dia mendengar suara yang tidak didengar oleh yang lain. Ya, dimensi roh kan. Ini keajaiban dimensi roh. Kalau gini saya ngomong semua mendengar. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, mungkin cuma saudara yang mendengar. Seperti Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Langsung saat itu dia tunduk, ya baru percaya bahwa Yesus itu memang Tuhan. Dimensi roh. Ya, tapi saudara jangan mengharap, aku waktu tobat kok gak ngalami kayak gitu. Ya, saudara tentu tidak akan mengalami, kecuali saudara sejahat Paulus. Nah, kalau mau ngalami saudara harus sejahat Paulus. Gak apa-apa. Jahat tuh kayak Paulus. Kalau untung-untung ya kayak jadi kayak Paulus bertobat, kalau enggak untung ya masuk neraka gitu aja. Ya. Ini memang orang pilihan Tuhan ini Paulus, jangan bisa ditiru saudara. Next, KPR pasal 10. Kembali kita melihat sekarang Petrus. Allah berurusan dengan Petrus, juga dengan dimensi yang keempat ini. Dalam doa, puasa, Petrus mendapat penglihatan.
Binatang ke-12 tadi itu muncul, saudara. Ya, tadi ada macam-macam bukan? Ya. Lalu tahun ini tahun apa? Tahun ini tahun apa? Siapa yang babi di sini angkat tangan? Nah, itu ada di situ. Ada enggak babi? Ada, itu pasti ada. Itu binatang haram. Tapi enak, saudara. Ya. Petrus alami peristiwa yang luar biasa. Mengapa kok harus demikian? Saudara harus mengerti bahwa pada awal mula gereja, mula-mula, itu orang Yahudi itu sangat strict, dengan sangat eksklusif. Pikiran mereka juga tertutup. Mereka pikir Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Dan tidak salah, mereka punya pikiran gitu. Karena mereka terbawa dari tradisi perjanjian lama, tradisi Taurat. Dan di sini Tuhan mau buka, dan Tuhan harus melalui Petrus. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, Petrus, kamu ini pembuka kunci. Ya, Matius 16. Waktu Tuhan tanya, siapa aku Petrus? Engkau dalam Mesias. Bukan engkau yang mengatakan, itu Bapa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi Petrus yang buka kunci. Dia yang buka kunci. Kunci apa? Kunci penginjilan kepada bangsa non-Yahudi. Makanya harus Petrus dibuka. Petrus ngomong, aku enggak bisa makan ini Tuhan, ini semua haram. Tuhan ngomong, apa yang aku nyatakan halal, jangan kamu nyatakan haram. Sampai 3 kali. Dia masih tidak ngerti. Sebentar lagi utusan Kornelius datang. Baru dia sekarang dia masih ragu-ragu. Tuhan ngomong, pergi, jangan ragu-ragu. Pergilah dia ke rumah Kornelius, orang Romawi. Di situ Tuhan bekerja luar biasa. Enggak usah didoakan, baru Petrus bicara tentang Injil, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Situ Paulus ngeh. Dan saudara, pengalaman ini yang menyelamatkan Paulus. Nanti saudara lihat di Kisah Rasul 15, Paulus pernah diadili. Kenapa kok kamu beritakan Injil kepada orang kafir? Konsili di Yerusalem. Paulus tidak bisa ngomong. Salah satu yang menyelamatkan Petrus, dia bangkit berdiri, dia ceritakan pengalamannya. Orang tidak bisa ngomong. Kalau tidak ada Petrus, saudara dan saya tidak akan selamat. Tahu hubungannya, saudara? Karena kita adalah non-Yahudi, orang-orang kafir menurut Taurat. Ya, kembali kita melihat bukan betapa dimensi ini penting. Next. KPR pasal 13. Paulus dan Silas diutus. Pertama kali mereka memberitakan Injil. Misi pertama ini. Kita tahu Paulus mengadakan misi 3 kali misi penginjilan di Kisah Rasul. Misi pertama itu bukan karena Paulus ingin pergi, saudara, bukan. Bukan Paulus ini suka jalan-jalan, PJJ, penginjil jalan-jalan, tidak. Tapi Allah yang mengutus lewat doa dan puasa, sendirikan Paulus dan Silas. Paulus dan Barnabas. Aku punya tugas. Lalu mereka didoakan oleh tua-tua gereja dan kemudian mereka pergi menginjil. Mulailah Injil itu disebar ke seluruh dunia. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada dimensi, tidak ada campur tangan Roh Kudus, tidak ada yang namanya penginjilan. Next. Kisah Rasul 16. Perhatikan, saudara. Penginjilan kedua menyusul. Dan sudah tahu penginjilan kedua ini Tuhan tidak berlama-lama.
langsung Injil itu sama Tuhan dibawa ke Eropa. Sebenarnya Paulus enggak mau ke Eropa. Yang saya maksud Eropa itu ini. Oh kalah, di sini sudah ya, enggak kelihatan. Kalah terang sama ini ya. Jadi selama ini Paulus itu bergeraknya cuma di Asia. Sudah bisa lihat tuh ada huruf Asia itu ya. Dan Paulus penginjilan kedua ini dia maunya masuk ke atas. Yang sekarang jadi negara ini semua Turki sekarang. Jadi Paulus mau ke atas, ke Asia, masuk ke dalam. Tapi sama Tuhan dicegah. Dia jalan lagi, coba lagi masuk, dicegah. Jalan lagi masuk, dicegah. Sampai dia tiba di Troas tuh. Tengah-tengah itu Troas. Nah ini Troas. Di situ Paulus habis akal, dia nggak tahu apa sih maksudnya Tuhan ini. Kok dicegai terus. Sampai di Troas, Paulus dapat penglihatan. Ada orang melambai-lambaikan, orang Makedonia. Makedonia itu sekarang Yunani, saudara. Ya, dilambai, ayo Paulus tolong kami kemari. Langsung dia ngerti, oh Tuhan mau kita nyabrang ke daratan Eropa. Jadi misi kedua itu Injil langsung dibawa ke Eropa. Dari Makedonia turun terus ke Korintus. Ini pusat kebudayaan dunia waktu itu. Karena Yunani semua bahasa dipakai. Makanya kalau saya renungan kenapa kok Tuhan bawa mereka ke Yunani. Ini pusatnya. Kebudayaan di Yunani. Tapi kalau teknologi dan kekuatan perang nanti di Roma, waktu itu yang ini agak menepi ke sini, Roma, Italia. Saudara-saudara kita lihat di sini betapa peranan Roh Kudus, peranan Tuhan, peranan yang saya katakan tadi dimensi yang keempat ini begitu kuat. Dan itu yang memimpin mereka. Terus next, yang terakhir. Masih banyak tapi saya langsung ke Kisah Rasul 19. Penginjilan yang ketiga. Paulus dibawa ke Efesus. Ya. Dan di Efesus itu Injil gereja mulai berdiri karena 12 orang yang dipenuhkan Roh Kudus mula-mula. Dari situ, ya, mulai gereja Efesus itu terbentuk dan nanti gereja Efesus ini menjadi pusat waktu itu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu ada 7 gereja, itu semua asalnya dari gereja Efesus berkembang. Sebenarnya masih banyak, saya tidak bicara detail tentang mujizat-mujizat dan sebagainya. Saya cuma ambil peristiwa-peristiwa penting, peranan daripada dimensi keempat itu dalam gereja Tuhan, gereja yang mula-mula. Dan sebagai kesimpulannya next, dimensi keempat ini sangat penting. Sangat penting. Ya, tidak bisa kita abaikan. Banyak hal-hal penting di gereja mula-mula, dimulai dari dimensi ini. Di situ ada visions, penglihatan, dreams, mimpi yang dari Tuhan. Miracles, mujizat-mujizat terjadi. Tuntunan-tuntunan ilahi dinyatakan. Suara Tuhan ada di situ. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa sih orang bilang dengar suara Tuhan, aku kok enggak dengar. Nah, mungkin saudara problemnya di sini. Kita terlalu sibuk dengan 3 dimensi. Kita jarang ada di dimensi yang keempat. Ya, karena Roh Kudus itu lembut. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, berbisik Roh Kudus itu. Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita enggak ada di situ. Nah itu yang sebentar akan saya bicarakan
poin yang terakhir dan terpenting yaitu bagaimana kita masuk dalam dimensi ini. Ya, kenapa harus masuk? Ya kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hidup kita, mengalami hal-hal yang spektakuler saya katakan, itu tidak bisa cuma di 3 dimensi ini. Kita harus masuk kepada dimensi roh. Karena yang bisa melakukan itu hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu unlimited. Sedangkan dimensi 3 dimensi di mana kita hidup ini limited. Di sini ya di sini, di sana ya di sana, ini ya ini, itu ya itu. Kalau saudara ingin ada terobosan dalam hidup saudara, dalam hidup kerohanian, dalam hidup termasuk dalam hidup rumah tangga, keuangan dan sebagainya, mulai dengan dimensi yang keempat. Karena di situ ada tuntunan ilahi, ada suara Tuhan, ada rema di situ. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Ada iman yang mendatangkan mujizat. Ya. Ayo kita sama-sama ya. Saya dorong saudara, saudara dorong saya, sama-sama. Kita mau lebih lagi masuk. Mengalami mujizat, mengalami terobosan dalam hidup kita. Ya. Nah sekarang bagaimana? Saya temukan ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu butuh hati yang tenang dan bersih. Ya, hati ini saya ibaratkan kayak radio, saudara. Saudara kalau mau nangkap siaran radio, mau dengar, saudara tidak bisa kalau ruame bukan? Kalau gelombangnya kocar-kacir banyak, dikacau orang tidak bisa. Saudara harus pas. Baru bisa cerak, bisa mendengar. Harus disetel. Hati kita juga harus disetel sedemikian rupa yang pas dengan gelombangnya Allah. Baru bisa connect, kita bisa connect. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kadang kita harus berpuasa? Untuk menenangkan diri kita. Ya, memfokuskan diri untuk kita connect dengan dimensinya Allah. Ya, belajarlah juga berpuasa, saudara-saudara. Kalau sudah tidak bisa berpuasa 1 hari, setengah hari pun tidak apa-apa. Ya, buka siang, jangan sudah berpuasa malam hari. Ada orang, saya tiap hari berpuasa. Ya, saya jam 10 malam tidur, nanti jam 6 pagi baru makan. Yo akeh tunggali, saudara. Ya, tidak apa-apa, semampu saudara. Tapi perlu, puasa itu perlu saudara. Perlu. Ya, perlu sekali. Dan kalau puasa, saudara jangan, maksud saya ambil waktu untuk berdoa. Jangan cuma puasa nih tok, nahan lapar, bocai. Saudara puasa, saudara ambil waktu, enggak tahu terserah yang mana saudara bisa ambil waktu mendekat kepada Tuhan. Ya. Nah di sini saya juga mau tekankan juga tentang doa pagi. Apa sih doa pagi itu, apa istimewanya, pentingnya? Ya ini tadi. Ketika hati kita masih tenang, hati kita masih bersih, masih tidak diributkan dengan masalah-masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ini dan itu, kita mendekat kepada Tuhan. Masuk dalam dimensi roh. Tentu saudara bisa berdoa juga di jam-jam yang lain, tapi lain saudara, lain. Ya, doa pagi hari dengan doa siang hari itu lain. Kita juga ada doa tiang hari,
Jadi sudah diumumkan. Setiap siang, oh ya, sebelum saya lupa ya, nanti selesai ibadah jangan pulang dulu, ada tampilan istimewa ya. Dan juga untuk pria wanita Selasa ada ibadah ya. Sudah datang untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan juga suasana Imlek ya, masih kental ya. Nah, jadi saudara-saudara ingat doa pagi itu penting. Enggak bisa di gereja enggak apa-apa, di rumah pun jadi. Tapi pentingkan doa pagi. Yesus saja berdoa pagi loh, saudara. Mengapa dia berdoa pagi? Kan dia sudah Allah. Dia sudah connect dengan Bapa setiap hari, setiap saat, setiap menit. Tapi dikatakan Yesus dia ambil waktu ketika murid-muridnya masih ngorok. Dia keluar, dia berdoa, cari tempat yang sepi. Dia bergumul, dia bersekutu dengan Bapa. Dia mengadakan fellowship dengan Bapa. Dia masuk dalam dimensi dengan Bapa. Jadi ini penting. Ya, banyak hal-hal yang Tuhan akan bicara. Kalau saudara mau mendengar. Jangan bicara, jangan katakan Tuhan tidak bicara. Bukan Tuhan tidak bicara, kita yang tidak mau mendengar seringkali. Telinga kita berat untuk mendengar. Kenapa kita tidak bisa mendengar? Karena telinga kita sudah mendengar hal-hal yang lain, sudah terlalu sibuk dengan yang lain. Makanya perlu ada waktu, saudara-saudara ya. Next. Yang kedua, andalkan urapan Roh Kudus. Mengapa saya kalau berdoa, saya undang Roh Kudus, mari Roh Kudus. Untuk apa saya undang? Untuk membawa saya, membawa sidang jemaat masuk dalam Roh Kudus. Saya punya gambaran gini, saudara. Saya sudah katakan tadi, hadirat Allah itu ada waktu kita bersekutu di dalam namanya, karena itu janji Tuhan. Cuma kita tidak bisa masuk, karena enggak saya nuntun. Itu ya, itu gambaran saya. Kita enggak dituntun, kita perlu ya orang yang nuntun, ayo masuk. Dan yang nuntun ini adalah Roh Kudus. Bagi saudara yang penuh Roh Kudus tentu akan lebih enak. Salah satu peranan Roh Kudus adalah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya, mengapa saya tulis andalkan Roh Kudus? Ya, saya ingin baca bersama-sama saudara-saudara. Dari tadi belum baca Alkitab ya. Nanti saya pikir, wah ini pendeta nggak baca Alkitab. Padahal si Diomono Alkitab. Yohanes 16, ya kita baca ya, sekalian baca sing akeh pisan ya. Yohanes 16 ayat 13, 14, 15, ngingatnya gampang. 13, 14, 15, 16, dia bawa dari balik Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 15. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Coba kita lihat dan setelah saudara mendengar paparan saya, saudara lihat ini bagaimana Roh Kudus itu berperanan sekali dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Stop dulu di sini. Kembalikan ayat. Masih di ayat tadi. Coba saudara lihat ayat ini. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Menyampaikan apa yang didengar. Apa yang didengar Roh Kudus, saudara-saudara? Conversation in the heaven. Percakapan Bapak dan anak. Karena Roh Kudus ada di dunia. Itu yang dia dengar. Sesuatu yang kita tidak bisa jangkau dengan pikiran kita. Sesuatu yang di alam roh. Sesuatu yang di tempat yang maha tinggi. Itu yang di Roh Kudus dengar. Dan itu yang dia sampaikan. Apa enggak hebat ini?
Dan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ini nubuat. Tempat ini adalah tempat nubuat. Dan masih ada nubuat yang lebih besar yang Tuhan akan nyatakan. Sedikit saksian. 28 April, yang mengerti 28 April, saudara tentu tahu yang saya maksud. Ada sesuatu yang terjadi. 29 April dari pagi subuh sampai malam hari, saya ke Surabaya karena pelayanan di Surabaya. Sepanjang malam itu saya tidak tidur, langsung berangkat subuh, mandi berangkat ke Surabaya. Melayani sebuah gereja di sana. Dan ibu gembala seniornya punya karunia nubuat. Saya tidak cerita pada siapapun juga, cuma di akhir pelayanan malam itu saya minta didoakan. Tidak ada yang tahu masalah saya. Anaknya yang jadi gembala tidak tahu, apalagi mamanya. Seorang ibu yang mungkin usianya udah 75-76 tahun mungkin. Dia cuma berdoa, doanya biasa saja. Lalu dia mulai bernubuat. Salah satunya dia ngomong gini, kamu akan disiapkan satu tempat yang indah oleh Tuhan. Saya kaget. Saya kaget. Kok orang ini ngomong gini? Padahal dia tidak tahu masalah saya juga dia enggak tahu apa yang saya alami. Dan saya yakin inilah tempat itu. Minimal untuk saat ini sementara waktu. Ke depan saya cuma percaya Tuhan pasti yang menyediakan semuanya. Next, 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sekali lagi saudara, Roh Kudus itu menyampaikan apa yang Yesus katakan untuk kita. Next, 15. Kita baca sama-sama 15 ya. 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi peranan Roh Kudus itu penting. Mari sidang jemaat masuk dan masuk. Dan poin yang ketiga terakhir, yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Hati yang tenang dan bersih. Kedua, andalkan Roh Kudus. Ketiga adalah worship and words. Penyembahan dan firman. Ini tidak bisa tidak. Ini kunci untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Kunci untuk kita masuk kepada dimensi ini. Penyembahan dan doa. Penyembahan, worship and words. Paling baik, paling mantap doa itu saudara baca sesudah, firman itu saudara baca sesudah saudara menyembah Tuhan. Itu bisa masuk firman itu. Kita bisa baca firman di segala saat tentunya, tapi kalau didahului dengan worship, atau bahkan diakhiri dengan worship, seperti yang akan kita lakukan, firman itu akan menjadi bagian kita. Sebab itu sebagai kesimpulan dari khotbah pagi hari ini, maukah Anda mengalami hal-hal yang besar? Mengalami terobosan-terobosan dalam hidupmu? Masuklah, hiduplah, dan bergeraklah dalam dimensi yang keempat ini bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.